Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting. Nadiem seret nama Jokowi di sidang. Pak Jokowi memberikan saya tugas. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Cromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 5 Januari. Saat membacakan nota keberatan atau eksepsi, Nadiem secara eksplisit menyebut peran Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia mengungkapkan, saat itu Jokowi memberikan tugas yang berat untuk mempercepat digitalisasi dunia pendidikan. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Ungkapnya, ia menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan amanah langsung dari Presiden ke-7 RI Jokowi. Nadiem mengaku diberikan amanah untuk membangun platform teknologi untuk membantu kepala sekolah, guru, dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Sarana TIK seperti laptop, proyektor, dan Wi-Fi router untuk sekolah menjadi keniscayaan untuk bisa memanfaatkan semua aplikasi yang dikembangkan, termasuk asesmen nasional berbasis komputer, urainya. Dalam eksepsinya, Nadiem mengungkapkan alasan awal dirinya bersedia masuk ke pemerintahan meski berasal dari latar belakang teknologi informasi, TI, dan tidak memiliki pengalaman birokrasi. Dalam kementerian, saya harus belajar dari nol lagi, menghadapi hutan belantara birokrasi dan politik yang saya tidak kuasai, kata Nadiem saat membacakan eksepsi. Ia menyatakan, seluruh kenyamanan hidupnya sebelum menjadi menteri ditinggalkan demi pengabdian. Nadiem mengaku sejak awal menyadari risiko besar yang harus dihadapi ketika menerima jabatan tersebut. Mata saya tidak tertutup. Saya tahu saya sangat mungkin gagal. Saya tahu saya bisa dikorbankan, ucapnya. Namun, kata Nadiem, risiko tersebut merupakan bagian dari perjuangan. Karena merasa tidak menguasai bidang birokrasi, pendidikan, dan politik, Nadiem menyebut dirinya harus cepat belajar. Karena saya tidak menguasai bidang birokrasi, pendidikan maupun politik, maka saya harus cepat belajar dari orang-orang yang kenal dunia pendidikan dan birokrasi tapi memiliki integritas, ujarnya. Atas dasar itu, ia membentuk tim khusus di kementeriannya. Tim khusus tersebut berisi orang-orang kompeten. Karena inilah saya mengumpulkan tim muda yang idealis dan kompeten sebagai staf khusus saya, beber Nadiem. Nadiem menyampaikan pengadaan ini bermula saat Indonesia dilanda COVID-19. Kala itu, sektor pendidikan terimbas hingga hampir lumpuh. Kemudian, Nadiem menyatakan bahwa pembelajaran berbasis teknologi harus segera diterapkan untuk menunjang pendidikan di tanah air. Inilah dasar dari program digitalisasi pendidikan, visi besar Pak Presiden Joko Widodo yang menjadi amanah saya sebagai menteri, ujar Nadiem. Kemudian, Nadiem menyampaikan bahwa Jokowi telah memberikan tugas untuk melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, Nadiem berupaya untuk bisa membangun platform teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh guru hingga murid. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.